Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Ya, di sini kita bongkar bareng sumber informasi Anda, mau itu artikel, riset, atau catatan pribadi Anda. Dan kita saring intisari pengetahuan yang paling berharga. Betul. Anggap aja ini cara cepat untuk jadi well-informed, tapi tetap seru Iya. ya, dengan fakta mengejutkan dan sedikit humor. Yang penting penjelajahan kali ini khusus untuk Anda. Hari ini nih, kita akan menyelami salah satu bab kunci dari buku klasiknya Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Fokus kita di bab 6. Kebijakan portofolio untuk investor proaktif. Pendekatan negatif. Pendekatan negatif ya? Iya, apa sih maksudnya negatif di sini? Nah, kita akan fokus pada area-area yang menurut Graham sebaiknya dihindari, atau ya paling nggak didekati dengan super hati-hati oleh Anda yang bersedia meluangkan lebih banyak waktu dan usaha. Investor proaktif atau enterprising itu ya istilahnya. Benar. Misi kita hari ini membekali Anda dengan semacam peta lah, peta ranjau investasi, biar kenal jebakan-jebakan umum sebelum melangkah lebih jauh. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Oke. Jadi, siapa sih sebenarnya investor proaktif yang dimaksud Graham ini? Bedanya apa ya sama investor defensif? Nah, itu dia. Investor proaktif ini kan Anda yang mungkin nggak puas cuma beli reksadana indeks atau saham blue chip terus didiemin aja gitu. Anda mau riset lebih dalam, gali lebih jauh. Betul. Tapi menariknya, Graham mulai dari dasar yang sama loh untuk keduanya. Bagi dana antara obligasi berkualitas tinggi dan saham biasa berkualitas tinggi yang dibeli di harga wajar. Terus proaktifnya di mana dong? Itu dia poin krusialnya. Titik awalnya memang sama, tapi investor proaktif itu dia berani ambil langkah, ya, keluar dari jalur aman investor defensif. Keluar jalur ya? Tapi, nah ini kuncinya. Dan ini inti dari pendekatan negatif di bab ini. Setiap langkah keluar jalur itu harus ada justifikasi yang kuat banget. Alasannya harus jelas. Graham itu kayak pelatih tinju lah. Oh gitu. Iya, dia ngajarin cara bertahan dulu, cara hindari pukulan lawan, sebelum ngajarin nyerang. Jadi sebelum Anda cari peluang emas di luar sana, Graham mau Anda paham betul apa aja yang mesti dihindari. Jadi fokus ke jangannya dulu ya? Tepat. Justru fondasi strategi proaktif menurut Graham itu dibangun dari tahu apa yang nggak boleh dilakukan. Kayak bangun benteng pertahanan dulu lah sebelum maju nyerang. Wah, menarik banget pendekatannya. Oke. Langsung aja kalau gitu jebakan pertama yang harus diwaspadai. Obligasi dan saham preferen berkualitas rendah. Graham spesifik bahas obligasi kelas 2 ya, yang sekarang kita kenal sebagai junk bonds atau obligasi high yield itu. Dia kasih contoh di masanya akhir 1971 gitu, obligasi korporasi yang bagus, investment grade itu bisa kasih yield 7,25%. Cukup tinggi ya waktu itu. Iya kan? Nah, Graham nanya, logis nggak sih ambil resiko yang jauh lebih gede di obligasi kelas 2 cuma buat ngejar tambang imbal hasil, mungkin cuma 1% atau 2% lebih tinggi? Masuk akal nggak? Pertanyaan itu langsung ke intinya ya, soal analisis risiko imbalan. Perspektif Graham itu fundamental banget. Beli obligasi kelas 2 dekat-dekat nilai par, nilai nominalnya 100 sen dolar gitu-gitu, hampir selalu keputusan investasi yang jelek. Kenapa jelek? Kenapa? Ya karena Anda nanggung resiko gagal bayar yang jauh lebih tinggi, resiko harganya anjlok kalau ekonomi lagi jelek, tapi kompensasi imbal hasilnya nggak sepadan gitu loh. Iya. Tapi Graham juga kasih nuansa penting nih. Dia nggak ngelarang mutlak juga. Katanya situasinya bisa beda kalau obligasi yang sama itu dijual dengan diskon gede, jauh di bawah nilai parnya. Diskon gede? Maksudnya gimana? Misalnya, ya, obligasi yang nilai nominalnya $1, Anda bisa beli cuma dengan 70 sen atau bahkan 50 sen. Jauh lebih murah. Oh, kenapa diskon ini bikin beda perhitungannya? Karena kalau harganya diskon, potensi untungnya tuh nggak cuma dari kupon bunga aja, tapi juga dari potensi kenaikan harga obligasinya sendiri, capital gain-nya. Oke. Kalau, katakanlah, kondisi keuangan perusahaannya membaik, peringkat kreditnya naik, atau suku bunga umum turun, nah, harga obligasi yang dibeli diskon tadi bisa naik lagi mendekati nilai parnya. Jadi ada dua sumber potensi untung kan? Masuk akal. Tapi ini warning pentingnya, obligasi jenis ini sensitif banget sama kondisi pasar. Kalau pasar lagi jelek, wah, harganya bisa anjlok parah, jauh lebih dalam dari obligasi bagus. Sebagian mungkin bisa pulih, tapi risikonya tetap gede.
Ini jelas bukan buat investor yang gampang panik atau nggak riset mendalam. Selain junk bonds, tadi disebut juga saham preferen ya? Iya, Graham juga nyebut saham preferen di sini. Itu seringkali diterbitkan sama perusahaan yang kondisi keuangannya kurang oke juga. Dan klaim asetnya di bawah obligasi. Jadi ya sama-sama berisiko tinggi. Contoh modernnya ada nggak sih yang bisa jadi pelajaran soal bahaya ini? Oh ada. Yang sering dikutip itu kasusnya WorldCom sebelum skandal akuntansinya meledak di awal 2000-an. Obligasinya itu imbal hasilnya kelihatan menarik banget, tinggi. Iya, saya ingat itu. Tapi kalau aja investor mau luangkan sedikit waktu baca prospektusnya, dokumen resminya itu, pasti kelihatan lampu merah nyala terang. Apa yang salah emangnya di prospektusnya? Laporan keuangannya nunjukin perusahaan itu nggak menghasilkan cukup laba dari operasinya buat nutupin biaya bunga utangnya. Gila kan? Mereka bergantung banget sama pinjaman baru cuma buat bayar bunga utang lama. Wah, gali lubang tutup lubang itu namanya. Persis. Itu kan jelas nggak berkelanjutan. Ini pelajaran mahal banget. Kalau iming-iming yield tinggi itu bisa membutakan, bahkan investor profesional, kalau fundamentalnya diabaikan. Bener banget. Nah, di zaman Graham dulu, investasi langsung di obligasi kayak gini tuh risikonya gede buat investor individu. Soalnya susah diversifikasi. Satu aja gagal bayar, portofolio bisa ambruk. Terus sekarang gimana? Data historis bahkan nunjukin kalau kelas aset junk bond secara keseluruhan ya, jangka panjang ya, kadang bisa ngalahin obligasi pemerintah atau korporasi yang bagus. Meskipun, ya tentu aja, volatilitas dan risiko gagal bayarnya lebih tinggi. Wah, jadi peringatan Graham udah nggak relevan dong kalau gitu? Kan ada reksadana. Nggak juga gitu. Justru ini muncul pertanyaan penting yang harus Anda jawab sendiri. Tambahan potensi imbal hasil itu sepadan nggak sih sama tambahan risiko yang Anda ambil? Iya juga ya. Buat kebanyakan investor individu, kayaknya jawabannya masih enggak. Atau paling enggak, perlu super hati-hati. Reksadana junk bond mungkin bisa jadi komponen kecil banget di portofolio, mungkin 5% atau maksimal 10%. Untuk tujuan tertentu gitu ya? Iya, mungkin buat cari pendapatan tambahan pas pensiun, buat Anda yang toleransi risikonya emang tinggi banget. Tapi, mesti ekstra waspada sama dua hal. Biaya reksadananya biasanya lebih mahal, dan potensi nilai pokok investasi Anda anjlok kalau pasar lagi goyang. Jadi bukan buat semua orang ya? Jelas bukan menu utama, paling banter hidangan sampingan yang opsional banget dan perlu mikir matang-matang. Semangat kehati-hatian fundamental Graham itu masih relevan banget. Oke, jadi intinya apa nih buat kita? Intinya, jangan pernah beli obligasi atau saham preferen berkualitas rendah di harga normal cuma demi selisih yield tipis. Peluang baru muncul kalau ada diskon gede banget, dan itu pun butuh analisis mendalam. Ini bukan area buat coba-coba atau ikut-ikutan. Oke, jelas banget soal obligasi dan saham preferen beresiko ini. Nah, sekarang kita pindah dari dunia obligasi ke area lain yang menurut Graham juga penuh jebakan buat investor proaktif. Kali ini di pasar saham. Godaan saham-saham baru IPO, Initial Public Offering. IPO ya? Graham kedengerannya skeptis banget, bahkan agak sinis gitu soal IPO. Kenapa sih? Skeptisismenya itu ada dasarnya kuat banget. Pertama, IPO itu seringkali spekulatif sifatnya. Perusahaan yang IPO kan biasanya belum punya rekam jejak panjang sebagai perusahaan publik. Valuasinya seringkali cuma berdasarkan proyeksi masa depan yang, ya optimis lah, bukan kinerja masa lalu yang udah terbukti. Kedua, harga IPO itu cenderung ditetapin pas pasar lagi bagus-bagusnya, lagi euforia, pas investor lagi lapar aset baru. Artinya apa? Ya harganya seringkali udah kemahalan dari awal. Bener juga. Ketiga, dan ini poin yang menarik banget dari Graham, IPO itu seringkali didorong lebih agresif sama broker atau penjamin emisi. Kenapa? Karena komisi jualnya jauh lebih tinggi dibanding jual saham yang udah lama ada di pasar. Wah, soal komisi ini menarik. Bisa dijelasin lagi? Bisa. Jadi, Graham nunjukin kalau komisi jual saham IPO itu bisa sampai 7% atau malah lebih dari nilai transaksinya. Bandingin sama komisi transaksi saham biasa yang mungkin cuma 1-4% zaman dia, bahkan lebih hendak lagi sekarang kan ada broker diskon. Jauh banget bedanya ya? Banget. Nah, perbedaan insentif finansial yang gede ini bisa, sadar atau nggak sadar ya, mempengaruhi rekomendasi broker. Mereka jadi punya dorongan lebih kuat buat jual produk IPO, nggak peduli kualitas investasinya gimana. Ini konflik kepentingan yang perlu kita sadari sebagai investor. Gila juga ya kalau dipikir-pikir. Logika Graham ini rasanya masih relevan banget sampai sekarang? Masih relevan sekali. Perusahaan, dibantu bankir investasinya, pasti milih waktu terbaik buat IPO.
yaitu pasar saham lagi naik kenceng, euforia investor lagi tinggi-tingginya, ini waktu di mana mereka bisa dapat harga jual paling mahal buat saham mereka. Tapi itu kan justru bahaya buat investor. Nah, itu dia. Jelas ini bertentangan sama prinsip inti Graham. Beli saham karena bisnisnya bagus dan harganya murah atau wajah. Bukan karena sahamnya baru, lagi hot, atau lagi jadi omongan banyak orang. Selain itu, ada lagi? Ada juga perangkap psikologis yang kuat di sini. Kita tuh cenderung ingatnya cerita sukses IPO yang fenomenal aja, kayak Microsoft atau Google gitu. Iya, yang naik gila-gilaan itu ya. Betul, tapi kita cenderung lupa atau malah nggak tahu soal ribuan IPO lain yang akhirnya gagal total, bangkrut, atau bikin rugi investor awalnya. Ingatan kita kepaku sama cerita sukses yang paling heboh, itu namanya availability bias, bukan sama probabilitas statistik sukses IPO secara umum, yang sebetulnya jauh lebih rendah. Contoh kegagalan IPO ini memang banyak banget ya. Apalagi pas era .com bubble itu. Oh iya. Masih ingat VA Linux nggak? Sahamnya kan melonjak ratusan % hari pertama. Untungnya, yang ironisnya, susah didapat investor retail kayak kita. Soalnya alokasi saham IPO biasanya buat institusi besar. Betul. Tapi di puncak euforianya, valuasi pasar VA Linux itu sampai 12,7 miliar dolar. Padahal perusahaannya rugi terus. Kan absurd banget. Nggak masuk akal ya. Atau eToys, penjual mainan online. Di puncaknya, nilai pasarnya lebih mahal dari Toys R Us, pemain lama yang udah untung. Padahal, eToys itu katanya rugi sekitar $2 buat setiap $1 penjualan. Kok bisa bisnis gitu nilainya miliaran dolar? Dan akhirnya? Ya, akhirnya bangkrut nggak lama kemudian. Nah, contoh-contoh itu gamblang banget kan nunjukin poin Graham. Kalau kita tarik benang merahnya, ini balik lagi ke salah satu kutipan paling terkenal Graham. Prospek pertumbuhan fisik yang jelas dalam suatu bisnis tidak serta-merta berarti keuntungan yang jelas bagi investor. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, antusiasme pasar ke IPO itu seringkali udah memasukkan atau menghargai ekspektasi pertumbuhan yang paling optimis, bahkan mungkin berlebihan ke dalam harga sahamnya dari awal. Akibatnya apa? Margin of safety atau ruang buat salah jadi tipis banget, bahkan negatif. Jadi intinya apa buat investor proaktif? Intinya, sebagai investor cerdas yang proaktif, fokus Anda harusnya ke nilai intrinsik bisnis di balik saham IPO itu. Apa sih nilai sebenarnya perusahaan ini berdasarkan aset, pendapatan, arus kas, prospek realistisnya, bukan berdasarkan harga pasar atau cerita hebohnya aja. Kerjain PR Anda sendiri, jangan kebawa arus euforia pasar atau omongan broker. Oke, jadi intisari kunci kedua buat Anda. Jangan gampang tergoda sama gemerlap IPO. Selalu pertanyakan valuasinya, pahami bisnisnya secara fundamental, dan sadari potensi konflik kepentingan di baliknya. Fokus ke nilai intrinsik, bukan hype. Tepat sekali. Oke, jadi setelah obligasi kualitas rendah dan IPO, ada satu lagi nih, area yang disinggung Graham secara singkat di bab 6 ini, yang perlu diwaspadai juga. Obligasi pemerintah asing. Kenapa ini masuk daftar negatif juga? Iya, pembahasannya memang singkat banget di bab ini. Tapi komentarnya itu menyiratkan ada lapisan kewaspadaan tambahan yang perlu diperhatikan. Seperti apa tuh? Investasi langsung di obligasi yang diterbitkan pemerintah negara lain itu bawa setidaknya 3 kerumitan utama. Pertama, jelas, risiko mata uang. Nilai tukar naik turun bisa gerus untung Anda atau malah bikin rugi meskipun obligasinya sendiri aman. Risiko kurs ya? Kedua, sulitnya dapat informasi yang benar-benar bisa diandelin, transparan, dan tepat waktu soal kondisi fiskal dan ekonomi negara itu. Ketiga, ada potensi ketidakstabilan politik atau perubahan kebijakan yang bisa ngaruh ke kemampuan atau kemauan negara itu bayar utangnya. Jadi lebih kompleks ya? Jelas, buat investor individu, ngelola semua risiko ini secara langsung bisa jadi susah banget dan makan waktu. Jadi, sebaiknya dihindari aja gitu exposure internasional? Gak harus juga. Di era modern ya, kayak junk bonds tadi, ada solusi yang lebih praktis. Reksadana obligasi internasional atau global. Oh, pakai reksadana lagi ya? Iya, ini memungkinkan Anda dapat exposure ke pasar obligasi di banyak negara sambil diversifikasi risiko mata uang, risiko kredit negara, dan risiko informasi tadi. Kan dikelola manajer investasi profesional. Tapi tetap harus hati-hati. Betul, semangat kehati-hatian Graham tetap berlaku, pahami apa yang Anda beli, termasuk risiko unik aset internasional, dan pastikan exposure itu cocok sama toleransi risiko dan tujuan investasi Anda secara keseluruhan. Baik-baik.
Jadi kita udah bahas 3 area utama nih yang masuk daftar hitam atau setidaknya daftar waspada Graham buat investor proaktif di bab 6. Obligasi dan saham preferen kualitas rendah kecuali diskonnya gede banget, IPO yang seringkali spekulatif dan mahal, plus obligasi pemerintah asing karena kompleksitasnya. Yep. Kalau kita rangkum semua ini, pesan utamanya apa dong buat Anda yang mau jadi investor proaktif yang cerdas menurut Graham? Pesan utamanya itu soal membangun disiplin dan secara sadar menghindari kesalahan umum yang bisa mahal banget biayanya. Jadi proaktif atau enterprising menurut Graham itu bukan berarti jadi spekulan atau penjudi yang ambil risiko ngawur. Justru sebaliknya ya? Justru sebaliknya, ini artinya pakai kecerdasan, usaha ekstra, analisis mendalam. Dan bagian penting dari usaha ekstra itu adalah tahu apa yang harus dihindari. Mengenali area-area pasar yang secara sejarah udah terbukti banyak jebakannya. Jadi pendekatan negatif ini fondasinya. Fondasi yang penting banget sebelum Anda mulai terapkan strategi positif yang lebih aktif buat cari peluang undervalued. Itu nanti dibahas Graham di bab-bab selanjutnya. Ingat aja analogi tinju tadi, bukan pukulan lawan yang bikin KO, tapi pukulan yang gagal kamu hindari. Dalam juga ya? Iya, dalam investasi, seringkali kesalahan besar yang nggak Anda buat itu yang paling berharga dalam jangka panjang. Menghindari rugi gede itu seringkali jauh lebih penting daripada ngejar untung spektakuler sesaat. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini ya, ke dalam pemikiran Benjamin Graham, khususnya bab 6 di Intelligent Investor soal pendekatan negatif buat investor proaktif. Sama-sama. Nah, sebagai pemikiran penutup, ada satu hal provokatif nih yang muncul dari obrolan kita. Graham kan nunjukin kalau seringkali keputusan investasi tersulit itu bukan nentuin apa yang harus dibeli. Terus apa dong? Tantangan sebenarnya justru ada di apa yang harus dihindari. Apalagi kalau yang harus dihindari itu justru lagi populer, lagi kelihatan bikin untung banyak orang lain, dan semua orang di sekitar Anda kayaknya lagi ikut-ikutan. Godaan ikut-ikutan itu ya, herd mentality. Betul, itu bisa kuat banget godaannya. Pertanyaannya buat Anda renungkan, gimana caranya Anda bisa bangun disiplin mental dan kerangka analisis yang kokoh buat nolak ikut-ikutan keramaian itu, bahkan pas rasanya kayak Anda ketinggalan kereta keundungan. Nah, menjawab pertanyaan ini jadi salah satu kunci buat jadi investor yang benar-benar cerdas dan independen. Pertanyaan yang bagus banget untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.